Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indar, pendamping PKH Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Baik teman-teman, saat ini saya akan membawakan materi pencegahan stunting modul 8, yaitu tentang pemetaan potensi keluarga dan mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Modul ini membahas mengenai cara memetakan potensi keluarga, sumber daya lingkungan sekitar, serta mendukung aksi bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Pada modul 8 ini terdapat 3 sesi, yaitu sesi 13, sesi 14, dan sesi 15. Sesi 13 yaitu tentang potensi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Sesi 14 yaitu tentang mendukung keluarga mengakses rujukan untuk penanganan anak stunting. Sesi 15 yaitu komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut. Tetapi dalam modul ini kita hanya membahas sesi 13, yaitu pemetaan potensi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud. Akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Pengembangan potensi diri ini menjadi penting dan perlu dipelajari sehingga KPM dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di dalam diri dan lingkungan untuk mencegah dan menangani stunting. Seperti beberapa contoh untuk kemampuan diri dan keluarga, dan contoh untuk potensi diri di lingkungan sekitar. Beberapa contoh kemampuan diri dan keluarga dalam pencegahan penanganan stunting yaitu ada 9. Yang pertama, KPM harus tahu bahwa ibu makan bergizi selama kehamilan. Maksudnya apapun yang dikonsumsi ibu hamil itu harus bergizi. Kemudian yang kedua yaitu ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Contohnya, ayah itu harus selalu memperhatikan obat yang selalu diberikan dari posyandu, seperti obat TTD atau obat penambah darah, kalau tidak salah ya itu. Kemudian yang ketiga, ibu saat hamil harus sehat selalu. Keempat, kemampuan memberikan ASI eksklusif kepada bayi, karena kadang ASI ibu itu ada lancar, ada juga enggak ya, sampai enggak keluar. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan memasak makanan sendiri, karena bisa terjamin gizinya daripada makanan cepat saji atau instan. Apalagi kalau orang yang mengidam atau ibu hamil yang mengidam ya suka yang instan-instan. Tapi setidaknya ibu harus meluangkan waktu untuk masak makanan sendiri. Apalagi yang punya anak kecil, untuk suami kan lebih bagus untuk makan makanan yang bergizi, yang bisa dimasak sendiri. Yang keenam yaitu mampu membawa anak ke layanan kesehatan untuk memantau bagaimana perkembangan anak, seperti berat badan anak atau tinggi badan anak, supaya ditahu perkembangannya apakah ada peningkatan atau tidak. Kemudian yang ketujuh yaitu mampu menghindari anak dari paparan asap rokok. Sengaja ya ibu-ibu untuk menghindari anak-anak dari paparan asap rokok agar tidak terkena penyakit paru-paru. Karena walaupun anak tidak merokok, tapi karena dia menghisap asap rokok itu bisa menjadi perokok pasif. Maka minta tolong dihindari anaknya dari asap rokok. Kemudian yang ke-8 yaitu mampu memberikan pengasuhan yang baik pada anak, seperti ayah atau ibu ikut bermain dengan anak di waktu yang luang. Bapak atau ibu jangan hanya tidur, main game, atau hanya asik sendiri, tapi jika ada waktu luang minta tolongnya harus bermain juga dengan anak agar stimulasinya lebih baik, supaya berkembangnya ibu distimulasi anaknya supaya lebih mencegah dari stunting. Kemudian yang ke-9 yaitu keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi anak. Contohnya dengan membeli bahan makanan yang tersedia di e-warung dan lain-lain. Tetapi karena ini Kecamatan Parigi, e-warungnya tidak tersedia, jadi kebanyakan KPM yang bantuan sosialnya itu dibeli
bantuan sosial itu bahan pangannya dibeli di pasar. Kecamatan Parigi belum ada warung karena belum ada pengajuan, atau mungkin pendamping, karena saya waktu ada pengajuan itu kita belum ada, jadi kita belum ada. Ya, itulah beberapa contoh kemampuan diri dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan stunting. Sekarang beberapa contoh potensi di lingkungan sekitar. Di beberapa lingkungan sekitar itu ada 5 saja, yaitu yang pertama, akses bantuan sosial untuk membeli bahan pangan yang bergizi. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa di Parigi itu belum ada warung, makanya hanya bisanya dibeli di pasar. Tetapi kalau untuk penukaran sembako itu ada memang kios-kios yang telah disediakan oleh agen-agen pihak bank atau pihak BPNT yang penukarannya ada untuk bahan pangannya jika dia punya sembako telah cair. Kemudian kedua, yaitu tersedia akses layanan kesehatan dan pendidikan terkait pencegahan stunting di lingkungan sekitar seperti posyandu, puskesmas, dinas sosial ataupun dinas kesehatan. Yang ketiga, yaitu memiliki lahan pekarangan untuk menanam bahan pangan. Ini maksudnya memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam apa saja agar untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Seperti bisa ditanami pisang, ubi-ubian, jagung, sayur-sayuran yang dapat dimanfaatkan dan bisa terjamin gizinya. Atau kalau banyak lahan kosong, itu juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kolam ikan, tapi hanya saja dananya sangat besar. Jadi kita bisa mengajukan atau pengusulan di pemerintah untuk membuatkan kolam supaya warga sekitar bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk dapat bermanfaat. Ya, kemudian yang keempat, yaitu tersedia akses sanitasi atau jamban umum. Ini supaya masyarakat atau KPM terhindar dari beberapa penyakit menular seperti diare, kolera, disentri, tipus, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit atau keracunan. Kemudian yang terakhir, yaitu tersedia program-program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian BPNT atau bantuan sembako, kemudian ada bantuan sosial tunai atau BST, dikenal BST. Terus terakhir itu bantuan langsung tunai atau BLT dari desa. Jadi itu beberapa contoh potensi di lingkungan sekitar. Ya, dari beberapa dijelaskan itu adalah penjelasan dari sesi 13 tentang pemetaan potensi keluarga lingkungan sekitar. Semoga video ini bermanfaat bagi KPM untuk dapat memetakan potensi keluarga dan sumber daya lingkungan sekitar dalam pencegahan dan penanganan stunting. Terima kasih.